إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون جماعة صلاة Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini berkat taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di salah satu tempat yang mulia di muka bumi, yaitu salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu menggerakkan tangan kita, tidak mampu menggerakkan kaki kita, bahkan tidak mampu mengedipkan mata kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Bashir An-Nadir, seorang pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan pemberi peringatan memberi peringatan bagi orang-orang yang kufur, bermaksiat, melakukan kesyirikan berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, khatib tak lupa berpesan mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbekal ketakwaan. Berkata seorang penyair, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun idza janna laylun hal ta'ishu ila fajri fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hina min ad-dahri. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kalian dengan bekal ketakwaan, sesungguhnya engkau tidak tahu bila malam telah tiba. Apakah engkau masih hidup sampai fajar? Apakah engkau masih hidup sampai fajar? Betapa banyak orang yang sehat namun dia mati secara tiba-tiba, dan betapa banyak orang yang sakit namun ternyata umurnya panjang. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman?" Apa itu iman?
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Ini adalah rukun iman yang 6. Seorang mukmin, seorang muslim harus beriman dengan seluruhnya. Bila salah satu dari 6 rukun ini diingkari oleh seorang muslim, bila salah satu dari rukun yang 6 ini tidak diimani oleh seorang muslim, maka dia bukanlah seorang beriman. Bila dia beriman kepada seluruhnya, namun satu dari rukun iman ini dia tidak imani, seperti dia tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah seorang mukmin. Dia harus mengimani seluruhnya, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berupa kitab Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semuanya harus dia imani. Tidak boleh dia hanya beriman kepada satu kitab. Misalnya beriman hanya kepada Al-Quranul Karim, sedangkan dia tidak beriman kepada kitab-kitab Allah yang lainnya, atau beriman kepada seorang rasul dan dia mengingkari rasul-rasul yang lain. Kapan seseorang hanya beriman kepada satu rasul, maka dia bukanlah dikatakan sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang diingkari, yang tidak diimani oleh kaumnya Nabi Nuh adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi ketika dia tidak beriman, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka secara otomatis dicap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak beriman kepada seluruh rasul. Karena apa yang dibawa oleh para rasul adalah satu. Mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani oleh semua manusia. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara rukun iman yang 6 adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk adalah beriman kepada seluruh apa yang terjadi sebelum dan sesudah hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah maksudnya adalah hari kiamat. Dan yang wajib juga diimani, yang terkait dengan sebelum dan juga setelah terjadi hari akhir tersebut. Sebelum terjadi hari akhir, seperti tanda-tanda datangnya hari kiamat, berupa munculnya Dajjal, berupa munculnya hewan yang akan mampu berbicara bersama manusia, munculnya Isa ibn Masih, dan munculnya berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti terbitnya matahari dari arah barat dan terbenamnya matahari di arah timur. Dan juga termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada setelah terjadinya hari kiamat, setelah berakhirnya dunia ini, yaitu dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Kemudian beriman dengan hisab, beriman dengan sirat, jalan yang terbentang di atas neraka jahanam, beriman dengan mizan, akan ditimbangnya amalan-amalan seluruh manusia. Dan juga termasuk di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak yang akan didatangi oleh orang-orang beriman. Seluruh para nabi memiliki telaga dan umat-umatnya akan mendatangi telaga-telaga tersebut. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga kelak di padang mahsyar yang akan didatangi oleh orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina idh ughfiya ilfa'an thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, kemudian beliau pun tidur sejenak.
Kemudian beliau pun tidur sejenak. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Kami pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ma adhakak?" Wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu tertawa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzilat ilayya al-yawm suratan, thumma qara'a inna a'tainaka al-kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya setelah bangun dalam keadaan tersenyum, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan padaku baru saja sebuah surat. Kemudian beliau membaca, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Ini telah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sejenak dan bangun tersenyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Nahrun wa'adanihi Allahu Rabbi alaihi khairun katsirun huwa haudi yariduhu ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kautsar itu adalah sebuah sungai, yaitu sungai yang besar di dalam surga, yang barakallahu fikum terdapat padanya kebaikan yang banyak. Dia adalah telagaku yang kelak akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Yang kelak akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah telaga, yang di mana telaga ini berada di padang mahsyar dan sumber airnya adalah dari sebuah sungai di dalam surga yang disebut dengan Sungai Al-Kautsar, yang di mana dari Sungai Al-Kautsar ini terdapat dua saluran air, yang satunya terbuat dari emas dan satunya terbuat dari perak. Kemudian air ini tertumpah kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di padang mahsyar, yang kelak akan didatangi oleh orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sekian banyak keistimewaan yang membuat kaum muslimin merindukannya. Di antara keistimewaannya, telaga ini adalah telaga yang luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masiratu haudi syahrun." Luasnya telagaku adalah perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Bila anda berjalan dari satu titik, kemudian mengelilinginya, maka anda akan sampai pada titik anda mulai selama perjalanan 1 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang sifat telaga ini. Rasanya atau warnanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Sedangkan rasanya ahla minal adal, lebih manis, lebih lezat, lebih enak daripada madu. Dan sedangkan baunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu min rihil misk, lebih harum daripada aroma minyak misk. Lebih putih daripada susu, lebih enak, lebih manis, lebih lezat daripada madu, lebih harum aromanya daripada minyak misk. Air yang sifatnya seperti ini adalah tentu air yang dirindukan oleh setiap orang yang ingin meminumnya. Mata merindukannya untuk melihatnya, lidah mulut kita merindukannya untuk merasakannya, hidung kita merindukan untuk bisa mencium aromanya yang sangat harum. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan atau di antara sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ketika seorang mukmin merasakannya, maka semua anggota tubuhnya merasakan kenikmatan. Matanya merasakan kenikmatan, mulutnya merasakan kenikmatan, hidungnya juga merasakan kenikmatan. Dengan apa seorang mukmin minum dari telaga ini, ma'asyiral muslimin? Mereka akan minum dengannya dengan gelas-gelas yang sudah tersedia, bukan dengan tangan, tetapi dengan gelas-gelas yang tersedia, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Abariquhu kanujumis sama. Gelas-gelas yang ada di telaga itu seperti bintang-bintang di langit. Yaitu seperti bintang-bintang di langit. Dari segi jumlahnya sangat banyak. Tidak perlu seorang muslim khawatir untuk tidak bisa minum dengan gelas yang tersedia di situ. Dan juga dari segi indahnya, gelas-gelas yang ada di telaga itu indah seperti bintang di langit, berkilau, bersinar, naam, dan berkelip-kelip sebagaimana seorang muslim ketika melihat bintang dia merasakan keindahan dan naam, terpesona dengan bintang yang indah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المسلمون jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, baru saja kita telah mendengarkan sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat padanya berbagai macam keistimewaan dan kelebihan. Tentu seorang yang beriman merindukan telaga ini. Dan satu hal yang juga perlu diketahui, efek positif dari meminum apa yang ada di telaga ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telaga itu satu kali minum, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut satu kali minum, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sesuatu yang diketahui bahwa manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, keadaan mereka sangat menyedihkan dan sangat tersiksa. Mereka kehausan, matahari berada di atas kepala mereka 1 atau 2 mil. Tentunya ini membuat mereka haus. Namun setelah mereka minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, haus itu akan hilang selama-lamanya. Seorang mukmin tidak akan pernah merasakan haus setelah itu. Dan apa yang mereka minum di dalam surga berupa air yang jernih, yang bersih, tanpa ada sedikit pun kotoran padanya, madu yang telah disaring, air susu yang telah disiapkan, khamr yang disediakan di dalam surga. Mereka minum semua itu bukan dalam rangka menghilangkan kehausan mereka, namun dalam rangka bernikmat-nikmat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa minuman yang disiapkan bagi mereka di dalam surga. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak semua orang akan bisa minum di telaga ini. Ada orang-orang yang akan diseret dan dikeluarkan ketika mereka hendak minum di telaga ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, la yaridanna alayya unasun min ashabi al-hawd hatta idza araftuhum ukhtuliju duni fa aqulu ashabi fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh umatku akan mendatangi telagaku kelak, para sahabatku, sehingga aku bisa mengenal mereka. Ketika aku mengenali mereka, ternyata mereka disingkirkan, dijauhkan dari telagaku. Aku pun mengatakan sahabatku, sahabatku. Dalam riwayat lain, umatku, umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui
perbuatan baru apa di dalam agama ini yang mereka buat-buat. Perbuatan baru apa yang mereka buat-buat di dalam agama ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, suhqan liman baddala. Menjauhlah bagi orang-orang yang telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada beberapa orang yang akan disingkirkan dan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-murtaddun, yaitu orang-orang yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam, sehingga ketika mereka datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan menyingkirkan mereka dan menyeret mereka untuk menjauh dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang-orang munafik, mereka-mereka yang menampakkan Islam namun menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Nah, ini juga adalah termasuk dari orang-orang yang disingkirkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengkhawatirkan adalah mereka-mereka yang membuat perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang bermaksiat, yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang mengkhawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-Nya yang bisa minum dari telaga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.